Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Baik adik-adik, kita sebelumnya telah mempelajari tentang struktur atau sistematika ayat dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur atau sistematika surat dalam Al-Quran. Baik, mari kita akan membahas materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu struktur atau sistematika surat dalam Al-Quran. Pengertian surat. Surat secara etimologi atau secara bahasa itu diartikan sebagai manzilah atau posisi. Sedangkan surat secara terminologi atau secara istilah diartikan sebagai sekelompok ayat yang berdiri sendiri, yang memiliki permulaan dan penutup. Itu diartikan sebagai istilah, ayat di surat diartikan sebagai istilah. Secara istilah, yaitu menurut tokoh, menurut Manna Khalil Al-Qatan, surat adalah sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhir minimal terdiri dari 3 ayat. Jadi menurut Khalil Al-Qatan secara tidak langsung mengatakan bahwa yang dikatakan surat itu harus terdiri dari 3 ayat. Ketika tidak terdiri dari 3 ayat, maka itu bukan surat. Itu menurut Manna Khalil Al-Qatan. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu pandangan tentang struktur atau sistematika surat. Yang pertama, pandangan tentang struktur atau sistematika surat dalam Al-Quran. Pandangan yang pertama yaitu mutlak ijtihad sahabat. Jadi pandangan pertama mengatakan bahwa sistematika, susunan, tertib surat dalam Al-Quran kita pada saat ini merupakan hasil ijtihad sahabat. Mutlak hasil ijtihad atau pemikiran sahabat. Yang mendukung perkataan ini, pandangan ini yaitu Imam Malik, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bagilani, dan Ibnu Faris. Maksudnya adalah susunan surat pada mushaf sahabat berbeda-beda. Kenapa mereka mengatakan bahwa susunan surat dalam Al-Quran itu merupakan hasil ijtihad sahabat? Apa sih alasannya? Alasan yang pertama adalah susunan surat pada mushaf sahabat berbeda-beda. Ibnu Mas'ud, Al-Baqarah, urutannya gitu loh. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Sedangkan Sayyidina Ali yaitu dari Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Qaf, Al-Muzammil. Sebelum Khalifah Utsman radhiyallahu menyusunnya dengan seragam. Jadi sebelum Sayyidina Utsman menyusun menjadi mushaf Utsmani pada saat ini, semuanya beragam. Yang dipegang sahabat itu berbeda-beda suratnya. Itu menunjukkan bahwa hasil ijtihad sahabat tidak merupakan taufiki, tidak merupakan ketentuan dari Nabi, ketentuan dari sahabat. Ini ijtihad sahabat, pemikiran sahabat. Mau ditaruh di mana awal surat, atau surat apa yang mau ditaruh di depan, surat mana yang mau ditaruh di tengah atau di belakang. Itu merupakan ijtihad sahabat menurut pendapat ini. Selanjutnya pendapat yang kedua adalah Khalifah Utsman pernah memerintahkan sahabat meletakkan 7 surat panjang-panjang atau sab'at tiwal. Yaitu surat masukkan, lalu sahabat masukkan surat Al-Anfal dan At-Taubah sebagai surat ke-7, bukan ke-78 loh, sebagai surat ke-7 tanpa dipisah dengan basmalah. Nah, riwayat ini disampaikan oleh Abu Muhammad Al-Quraisy. Di sini menjelaskan bahwa ada unsur ijtihad yang dilakukan oleh sahabat dan Sayyidina Utsman atau Khalifah Utsman untuk meletakkan Al-Anfal dan At-Taubah pada urutannya. Ada ijtihadnya. Jadi ini menjelaskan bahwa pandangan tentang struktur atau susunan ayat itu merupakan mutlak ijtihad sahabat. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua yaitu menjelaskan bahwa struktur atau susunan surat dalam Al-Quran itu merupakan taufiki dari Nabi. Taufiki tadi dijelaskan bahwa ini merupakan ketetapan dari Nabi Muhammad yang ketetapannya itu bersumber dari Allah melalui malaikat Jibril. Siapa yang mendukung dari pendapat atau pandangan ini adalah yang pertama Abu Bakar Al-Anbari.
Abu Ja'far An-Nuhas dan At-Tibi. Karena apa? Karena apa mereka berpandangan bahwa surat dalam Al-Quran itu merupakan taufiki dari Nabi. Yang pertama, surat-surat yang mirip isinya dipisah oleh surat-surat lain, tidak disatukan. Mereka berpandangan bahwa ketika susunan surat itu berdasarkan ijtihadi sahabat, maka ketika susunan surat ini berdasarkan ijtihadi sahabat, maka surat-surat yang mirip itu bukan dipisah, didekatkan. Ketika itu hasil ijtihadi. Namun ketika ini dipisahkan, ini menunjukkan bahwa ini merupakan taufiki dari Nabi, ketentuan-ketentuan Nabi yang datang dari ketentuan Allah melalui malaikat Jibril. Yang kedua, alasan yang kedua, tidak seorang pun sahabat yang keberatan dengan surat yang disusun oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Nah, di sini menjelaskan bahwa Sayyidina Utsman memerintahkan sahabat untuk mengambil alih dan menyusun semuanya surat itu. Disusun oleh Sayyidina Utsman. Dan sahabat tidak keberatan untuk meninggalkan mushaf lamanya yang dipegang. Bahkan mereka meninggalkan, ada yang melepas semuanya. Memegang mereka percaya bahwa susunan Utsman itu yang mereka pegang. Lah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu merupakan taufiki dari Nabi. Sahabat meyakini itu, menyetujui itu, bahwa berarti susunan surat menurut pandangan ulama ini adalah taufiki dari Nabi, ketetapan dari Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Lalu alasan yang ketiga adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah telah membaca beberapa surat secara berurutan dalam sholat. Jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa ini merupakan taufiki dari Nabi. Ketika Rasul menjelaskan pernah membaca surat secara berurutan, itu menunjukkan bahwa susunan surat atau sistematika tertib surat itu merupakan taufiki ketentuan Rasul. Tidak ada campur tangan dari sahabat. Itu pendapat yang kedua dari Abu Bakar Anbari, Abu Ja'far An-Nuhas dan At-Tibi. Selanjutnya pendapat yang ketiga adalah pandangan tentang struktur atau sistematika surat. Sebagian taufiki Nabi dan sebagian ijtihadi sahabat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa susunan atau sistematika surat itu sebagian taufiki Nabi. Artinya apa? Artinya sebagian berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad dan sebagian berdasarkan ijtihadi sahabat. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Al-Zarqani, As-Suyuti, Al-Qadi, Abu Muhammad bin Atiyah. Kenapa mereka berpendapat demikian? Pendapat mereka itu dilandasi dengan pendapat pertama adalah paling tepat, kata mereka. Sebab Khalifah Umar radhiyallahu an itu menunjukkan adanya ijtihad pada surat Al-Anfal dan Yunus untuk Sayyidina Utsman masukkan menjadi salah satu surat As-Sab'at Tiwal. Namun selebihnya adalah taufiki Nabi. Nah, atas dasar ini mereka berpandangan bahwa sebagian susunan surat dalam Al-Quran itu merupakan taufiki Nabi dan sebagiannya merupakan ijtihadi sahabat. Lalu bagaimana kita meyakini itu? Tergantung kita meyakini yang mana. Semuanya merupakan pendapat masing-masing berdasarkan ada dalilnya masing-masing, ketentuannya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Semuanya semakin kuat karena ada ulama yang mendukung. Lalu terserah kita mau berpendapat dan kita condong kepada pemikiran siapa seperti itu. Namun dari ketiganya ini yang lebih tepat itu, yang lebih jumhur ulama mengatakan dan lebih berpandangan bahwa susunan atau sistematika surat dalam Al-Quran itu merupakan ijtihadi Nabi Muhammad SAW, tidak dipengaruhi oleh ijtihad sahabat, namun merupakan taufiki Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Itu merupakan pendapat jumhur ulama seperti itu ya. Secara jumhur, secara keseluruhan, konsensus, ijma, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada hikmah penyusunan surat dalam Al-Quran. Apa sih hikmah dari tersusunnya surat dalam Al-Quran itu sendiri? Yang pertama,
mempermudah dalam mempelajari, mengingat, mengkaji dan menghafalnya. Sudah jelas ini ya. Ketika surat itu disusun sedemikian rupa bahwa di situ akan mempermudah dalam mempelajari, mengingat, mengkaji dan menghafal. Selanjutnya, mengisyaratkan bahwa kemujizatan Al-Quran tidak terletak pada pendek panjangnya surat. Ya, jelas tadi saya di awal pertemuan pada lalu, adik-adikku sekalian. Pertemuan di awal, pertemuan kemarin saya telah menjelaskan bahwa kemujizatan Al-Quran itu tidak dilihat dari sedikit pendeknya ayat, tidak. Atau satu duanya ayat itu dikatakan tidak ada mujizat, tidak. Semuanya ayat itu mengandung mukjizat seperti itu. Ini ketika surat itu disusun mengisyaratkan adanya sebuah mukjizat. Al-Quran tidak terletak pada pendek panjangnya surat gitu. Yang ketiga adalah menguraikan secara rinci setiap permasalahan dengan keruntutannya. Ini yang membedakan surat Al-Quran, membedakan kitab Al-Quran dengan kitab yang lain. Al-Quran itu terkenal dengan runtut sekali. Runtut dengan peristiwa yang mendasarinya, runtut dengan asbabun nuzulnya. Semuanya itu ada munasabah keterkaitannya gitu. Ayat 1 dengan ayat 1 dengan ayat di dalam surat, ayat 1 dengan ayat di lain surat, atau surat 1 dengan yang surat yang lain. Itu ada munasabah, ada keterkaitannya. Itu yang tidak dimiliki oleh kitab lain selain Al-Quran. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai kitab yang unik gitu. Kitab yang berbeda, kitab yang sempurna, karena Al-Quran memiliki perbedaan itu, kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu tidak ada dalam kitab lain. Nah, seperti itu. Jadi, hikmah struktur surat dalam Al-Quran itu merupakan runtutan, secara runtut yang disusun itu. Seperti itu. Selanjutnya, hikmah yang terakhir, menjadi suatu kemuliaan, kewibawaan, dan pembeda Al-Quran dari kitab sebelumnya. Ya, tadi saya katakan bahwa susunan struktur dalam Al-Quran ini merupakan suatu kemuliaan, kewibawaan, dan pembeda dari Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Ketika kitab-kitab sebelumnya itu tidak tersusun secara rinci seperti Al-Quran, maka Al-Quran hadir sebagai kitab yang runtut secara susunannya, runtut secara ayat-ayatnya, dan memiliki keterkaitan munasabah antar ayat di dalam surat, munasabah antar ayat di dalam antar ayat dengan ayat di surat yang lain, atau surat satu dengan surat yang lain, seperti itu, atau surat dengan ayat di surat yang lain, itu ada munasabahnya. Kemudian itu yang disebut dengan hikmah struktur surat dalam Al-Quran. Dengan itu maka muncul kewibawaan atau kemuliaan Al-Quran, seperti itu. Jadi susunan surat dalam Al-Quran ini menunjukkan adanya kemuliaan atau kewibawaan Al-Quran sebagai kitab terakhir penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Namanya sudah penyempurna, makanya harus ada yang disempurnakan. So, Al-Quran itu perfect gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu selamanya akan menjadi kitab yang agung, kitab yang jauh dari cacat, kitab yang jauh dari tercela, kitab yang dijaga kasihnya oleh Allah. Ini merupakan hikmah dari adanya struktur surat dalam Al-Quran. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ini hikmah struktur surat dalam Al-Quran. Nah, pertemuan kali ini agak istimewa ya. Saya di sini ada quotes, ada kata. Tetap semangat beraktivitas dalam keseharian. Gunakan waktu seproduktif mungkin dan bertanggung jawab akan keputusan yang diambil. Karena jangan sampai keputusan kita pada saat ini kita akan menyesal di belakang. Itu penyesalan kita adalah sia-sia karena kita menyetujuinya, penyesalan itu pada saat ini. Jadi apa yang kita putuskan pada saat ini jangan pernah kita menyesali di belakang karena itu adalah keputusan kita pada masa lalu gitu. Jadi itu pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan kepada kalian mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat barokah. Dijadikan ilmu yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari, semakin cinta, semakin rindu untuk membaca dan menghafal mentadabburi Al-Quran seperti itu. Itu saja ya adik-adik ya teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat oleh Allah. Stay safe, stay at home, don't go to anywhere.
So this is this material in this today. I say thank you very much for your the next attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.